Di Makassar, ada satu peristiwa tahun 1995 yang masih diingat sampai sekarang. Bukan hanya karena kejadiannya, tapi cerita yang muncul setelahnya. Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah di Jalan Karunrung. Satu keluarga dan seorang pembantu cuci baju menjadi korban dalam kejadian tersebut. Kejadian itu berlangsung pada Minggu 12 Maret 1995 dan langsung menggemparkan warga Makassar saat itu. Dalam peristiwa itu, diketahui ada beberapa pelaku yang terlibat. Kejadiannya menjadi salah satu kasus yang paling diingat warga. Banyak warga yang menyaksikan langsung kondisi di lokasi saat itu. Dan sebagian lainnya hanya mendengar dari cerita yang beredar. Sejak saat itu, rumah ini mulai dikenal dengan cerita-cerita yang penuh misteri. Terutama yang berkaitan dengan pengalaman warga sekitar. Banyak orang mengaku pernah merasakan sesuatu di sekitar rumah ini. Seolah ada kehadiran yang tidak terlihat. Pengalaman-pengalaman itu mulai muncul tidak lama setelah kejadian. Dan terus diceritakan dari waktu ke waktu. Salah satu cerita yang paling sering disebut terjadi di dekat sumur rumah ini, yang diyakini berkaitan dengan kejadian tragis itu. Di sanalah, beberapa orang mengaku pernah melihat sosok laki-laki yang berdiri diam seolah sedang menunggu sesuatu. Sosok laki-laki itu sering terlihat di dekat sumur rumah ini, dengan tatapan yang membuat orang merasa tidak nyaman. Ada yang menggambarkannya seperti sedang meminta pertolongan, namun tidak pernah mendekat atau berbicara. Karena sosok itu sering muncul, sumur itu akhirnya ditimbun dan ditutup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, cerita tentang rumah ini tidak berhenti sampai di situ. Ada pengalaman lain yang terjadi di dalam rumah. Setelah kejadian, beberapa orang masuk untuk membersihkan rumah. Tapi saat membersihkan rumah, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka heran. Mereka melihat di atas meja terdapat beberapa ikan yang masih utuh, seolah belum tersentuh sejak kejadian itu. Hal ini membuat suasana di dalam rumah terasa tidak biasa. Seperti ada sesuatu yang tertinggal. Lalu, beberapa hari kemudian, muncul cerita dari seorang warga yang mengalami kejadian aneh di depan rumah itu. Saat itu, dia melihat seorang penjual ayam berhenti di depan rumah tersebut, seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, saat dia kembali dari pasar, dia melihat penjual itu masih di tempat yang sama dan belum juga melanjutkan perjalanannya. Dia kemudian menanyakan alasan kenapa penjual itu menunggu begitu lama di depan rumah tersebut. Kemudian penjual itu menjelaskan bahwa ada yang ingin membeli dagangannya. Penjual itu mengatakan, ada seorang perempuan masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil uang dan memintanya menunggu di luar. Warga itu lalu memberitahukan bahwa rumah ini sudah lama kosong dan tidak ada orang yang tinggal di dalamnya. Mendengar hal itu, penjual ayam tersebut seketika terkejut dan segera meninggalkan tempat itu. Beberapa waktu kemudian, ada juga cerita dari seorang supir taksi yang mengalami kejadian berbeda di rumah tersebut. Supir taksi itu mengaku mengantar seorang wanita bersama 2 anak ke rumah tersebut pada malam hari. Dia menurunkannya pas di depan rumah tersebut tanpa merasa ada hal yang aneh saat itu. Namun warga sekitar kemudian memanggil supir taksi itu dan memberitahu bahwa rumah ini sudah lama tidak berpenghuni. Supir itu terkejut setelah mendengar penjelasan dari warga, karena dia sangat yakin baru saja menurunkan penumpang di sana. Warga menjelaskan bahwa rumah ini sudah lama kosong dan tidak ada yang tinggal di dalamnya sejak kejadian tragis di sana. Mendengar hal itu, sopir tersebut terlihat sangat terguncang dan sulit menerima apa yang baru saja dialaminya. Bahkan beberapa warga mengatakan sopir itu sempat kehilangan kesadaran setelah mengetahui kejadian tersebut. Kejadian ini semakin menambah cerita tentang rumah tersebut yang terus berkembang di kalangan warga. Beberapa tahun kemudian, rumah ini dibeli oleh sebuah yayasan dengan rencana akan dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan. Rumah ini direncanakan untuk dibongkar dan diubah menjadi ruangan pendidikan.
Saat proses pembangunan berlangsung, ada pekerja yang tinggal di sana. Pekerja itu tinggal di rumah ini sejak tahun 2018, sambil menunggu pembangunan di sekitar lokasi selesai. Dan dari sinilah pengalaman menyeramkan kembali terjadi di dalam rumah ini, yang membuat cerita lama seolah muncul kembali. Suatu malam, pekerja itu beristirahat di dalam rumah ini seperti biasa. Awalnya tidak ada hal yang terasa berbeda. Namun di tengah malam, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada gerakan dari bawah tempat tidur. Pekerja itu merasa kakinya seperti ditarik dari bawah ranjang. Dan dia langsung terbangun dalam keadaan kaget. Dia mencoba memastikan keadaan di sekitarnya, namun tidak melihat siapapun di dalam ruangan. Tiba-tiba, dia merasa seperti dipeluk dari bawah ranjang. Dan tidak bisa melepaskan diri. Pekerja itu berusaha memanggil temannya yang berada di sekitar. Namun tidak ada jawaban. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari kondisi yang membuatnya takut saat itu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhasil keluar dari situasi tersebut dan segera menjauh dari tempat tidur. Sejak kejadian itu, pekerja itu memilih untuk tidak tidur di dalam rumah ini lagi. Dan lebih berhati-hati saat berada di sana. Kejadian ini menjadi salah satu pengalaman paling diingat. Dan semakin memperkuat cerita tentang rumah yang ada di Jalan Karundung ini. Kemudian pada tahun 2019, kejadian aneh kembali terjadi di depan rumah ini. Suara benturan keras terdengar dari arah jalan pas di depan rumah tersebut. Warga yang mendengarnya langsung mendatangi lokasi dan melihat sebuah mobil menabrak pagar rumah itu. Pengemudi mobil itu mengaku melihat seorang wanita berdiri di tengah jalan, seolah menghalangi jalurnya. Karena kaget, dia langsung membanting setir. Hingga akhirnya menabrak pagar rumah tersebut. Tapi, warga yang datang ke lokasi tidak melihat siapapun di jalan dan tidak menemukan sosok yang dimaksud pengemudi. Awalnya, ada yang mengira pengemudi sedang bermain HP saat berkendara. Tapi, HP pengemudi ternyata berada di dalam dashboard dan tidak sedang digunakan saat kejadian. Kejadian ini kembali menambah cerita yang beredar di sekitar rumah ini, yang semakin sulit dijelaskan secara logika. Dan semakin banyak orang mulai mengaitkan kejadian-kejadian ini dengan peristiwa tragis yang pernah terjadi di rumah ini. Selain kejadian mobil, insiden lain juga pernah terjadi di depan rumah ini. Kali ini melibatkan seorang pengendara sepeda motor. Pengendara motor itu tiba-tiba terjatuh hingga masuk ke dalam got depan rumah tersebut. Melihat hal itu, warga sekitar langsung bergegas memberikan bantuan. Saat ditanya, dia mengaku melihat seorang anak kecil berlari keluar dari arah rumah ini. Karena kaget, dia berusaha menghindar dan akhirnya kehilangan kendali. Namun, warga sekitar tidak melihat adanya anak kecil di lokasi dan menjelaskan ke pengendara bahwa rumah ini sudah lama tidak berpenghuni. Penjelasan itu membuat pengendara motor tersebut terkejut karena apa yang dia lihat terasa begitu nyata. Kejadian-kejadian ini terus menjadi bagian dari cerita warga dan tidak pernah benar-benar hilang. Sebagian orang mempercayai cerita tersebut. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai kebetulan. Kalau kamu sendiri, bagaimana melihat cerita ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di obrolan misteri berikutnya.